Sekarang kita akan bahas mengenai for in untuk bagian yang kedua. Jadi for in ini kan dia untuk melakukan perulangan dalam setiap elemennya, dan dia bisa berguna juga dalam list, kemudian tuple, dictionary, dan juga string. Nah, kita sudah bahas list ya. Untuk tuple dan dictionary nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya atau sudah perulangan. Kemudian string di sini kita sudah pernah bahas juga. Dan untuk contoh yang sekarang ini kita akan menggunakan string. Jadi selalu ingat bahwa string dia adalah kumpulan karakter, sehingga kita bisa menggunakan perulangan. Kita jalankan, maka dia akan menampilkan Python. Menggunakan perulangan itu untuk string, dia akan menjadi terpecah menjadi P, Y, T, H, O, N. Karena string dia adalah kumpulan karakter. Misalkan di sini aku komen dulu. Jadi string itu dia sama seperti list atau array, yang mana dia bisa diakses menggunakan indeks. Misalkan ada 0, kemudian ada juga 1 seperti ini. Dan ketika dijalankan, maka dia untuk indeks 0 dia akan mencetak P, dan indeks yang ke-1 dia akan mencetak Y. Jadi sehingga ketika kita melakukan sebuah perulangan, maka dia akan dipecah. Oke? Dia akan dipecah sesuai urutan. Dan sebenarnya kita bisa juga ya untuk tidak perlu menggunakan variable language. Jadi langsung aja di sini kita menggunakan Python seperti ini. Ini aku clear dulu, kemudian aku jalankan, maka hasilnya adalah sama. Dia akan dipecah sesuai urutan. P, Y, T, H, O, N dia akan dipecah dan akan disimpan di dalam variabel sementara yaitu item. Seperti itu. Dan misalkan nih, contoh lagi adalah kita bisa juga menggunakan numbers. Numbers misalkan dalam list ada 1, 2, dan juga 3. Kita buat aja untuk 3 value ya. Kemudian kita for, kemudian num, lalu in, dan kita panggil untuk variabel listnya. Dan di sini kita cetak num. Kita ingin mencetak keseluruhan dari variabel list, kemudian kita jalankan, maka hasilnya adalah 1, 2, 3. Nah, di sini kita juga bisa melakukan sebuah perhitungan. Misalkan anggaplah kita kali 100 itu ya. Dan ketika dicetak, maka hasilnya adalah 100, 200, dan 300. Jadi, number dalam list ini dia akan ditampung dalam variabel num sementara. Jadi setiap urutannya dia dikali 100. Jadi 1 dikali 100, 2 dikali 100, 3 kali 100. Secara berurut, maka hasilnya adalah menjadi 100, 200, dan 300. Seperti itu. Kalau misalkan kita hapus, misalkan hanya 1 saja, maka hasilnya adalah 100. Kalau kita tambahkan 2, 3, dan 4, dan juga 5, kemudian kita jalankan, maka hasilnya adalah menjadi 100 sampai ke 500 sesuai dengan list number. Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Thank you dan semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga bantu channel ini agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Bye.